Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di UPTD Griawerda, Panti Griawerda milik Dinas Sosial Kota Surabaya. Jumpa lagi dengan saya Bagus, dan di sebelah saya nih saya nggak sendiri, saya ditemani oleh salah satu lansia yang tinggal di UPTD Griawerda. Beliau adalah lansia yang lumayan lama tinggal di UPTD Griawerda. Langsung saja untuk pemirsa, jika ingin kenal, langsung kita kenal ini Mbak Rena. Assalamualaikum Mbak Rena. Waalaikumsalam. Wah, nggak usah tegang Mbak Rena, ini kita di sini kita syuting seperti biasa, kita talking seperti biasa, dan di depan panjenengan ini ada sedikit bahan-bahan, nanti kita bisa main-main ya Mbak Rena di sini ya. Iya. Oke Mbak Rena, kalau pemirsa pengen tahu nih Mbak Rena ini dulu tinggal di mana, terus usianya berapa, ini hobinya apa, pemirsa pengen kenal Mbak Rena. Nama lengkapnya siapa ini? Rena Tiorma Umiati. Rena Tiorma Umiati. Tiorma Umiati. Namanya itu panjang ya, saya sendiri susah dalam pengucapannya, tetapi exactly artinya bagus lah ya. Mbak Rena sudah berapa lama tinggal di Griawerda ini? 1 tahun. Hampir 1 tahun, saudara-saudara ya. 1 tahun, masih kinclong, masih sehat, dan everyday setiap hari Mbak Rena ini sholat tahajudnya berjamaah terus everyday ya. Bagi teman-teman yang lain yang melihat video ini, contoh nih Mbak Rena nih, saya juga mencontoh Mbak Rena sama ya. Mbak Rena ini tinggal di UPTD Griawerda 1 tahun, selama 1 tahun ya. Dulu tinggal di mana sebelum di UPTD Griawerda? Di Kebraun. Kebraun ya. Teman-teman yang di rumahnya di daerah Kebraun nih, Kebraun mana Pak di rumahnya? Kebraun Gang 3. Kebraun Gang 3 ya. Untuk teman-teman yang tinggal di wilayah Kebraun, nih Mbak Rena nih salah satu maskot dari UPTD Griawerda nih. Kita gabung di sini talking dan juga ingin sedikit bikin eksperimen terkait dengan efek pandemi corona yang hari-hari ini sangat trending sekali beritanya di beberapa media ya. Di depan saya ini saudara-saudara, ini adalah beberapa media-media yang ditujukan untuk pembuatan sabun cuci tangan tentunya gitu. Oke, kembali lagi ke Mbak Rena nih. Saya sudah nggak sabar bikin eksperimen ini, tapi saya juga nggak sabar nih ingin berkenalan lebih dalam lagi dengan Mbak Rena. Mbak Rena ini kan sudah 1 tahun. Iya. Tinggalnya dulu di Kebraun. Kalau boleh tahu, di sini Mbak Rena menempati di kamar apa? Di kamar mawar. Di kamar mawar. Ya. Di kamar mawar ada berapa lansia Mbak di sana? Ada berapa teman-temannya di sana? 10. 10. Oh, 10. Lumayan banyak ya Mbak ya. Ya. Alhamdulillah, rukun gembage berantem. Ya, rukun. Nggak ada berantem. Nggak ada sekarang. Alhamdulillah. Terus Mbak Rena ini kalau boleh tahu usianya berapa ini? 60-an lebih. 60-an lebih ya. Oke, 60 lebih. 60 lebih saudara. Tapi saya boleh bilang Mbak Rena masih cantik loh Mbak. Di usia yang 60 tahun ini. Gimana Mbak pendapat saya, cantik apa? Ya, biasa Biasa aja loh. Orangnya ini nggak mau dipuji, santai. Ya iya. Mbak, sedikit kok agak tegang. Sedikit Iya. Artis yang dulu Mbak Rena yang suka apa Mbak? Artis penyanyi yang dulu jenengan suka apa? Susana. Susana. Itu artis dari Indonesia atau dari luar Indonesia? Yang lagunya yang terkenal lagu apa Mbak? Susana. Oh, film. Film, astagfirullah. Susana film-film misteri itu toh Mbak? Iya. Saya kira nama penyanyi. Oh, artis itu. Iya, saya paham itu. Film-film lama yang terkenal dengan genre film horornya. Pasti teman-teman tahu nih yang di rumah film-film Susana seperti apa ya? Saya juga ngeri bahasnya. Film-film yang lama itu memang agak berkesan ya. Waduh, jadi mungkin nostalgianya Mbak Rena itu lebih suka nonton film dulunya Mbak ya? Iya, ya suka Apa? nyanyi. Juga Mbak ya? Oke. Jadi Mbak Rena selain apa ya? Nyanyi, selain suka nonton film, hobinya apa lagi Mbak? Ya ada di PKK ya
apa ya, nyulam ya. Pokoknya ada kegiatan apa aja ikut. Oh, dulu juga aktif di kegiatan-kegiatan yang ada di warga Kebraun sana ya, seperti PKK, pengajian juga ikut. Belum ikut. Dulunya saya Katolik. Oh, dulu Katolik, sekarang masuk Islam. Oh, alhamdulillah. Sekarang mau alam. Oke, saya juga perlu belajar banyak dengan panjenengan juga, oke? Kalau boleh tahu lagi Mbak Rena, everyday di sini kan kegiatannya ya lumayan, ada kegiatan sholat tahajud dan macam-macam. Kalau boleh tahu kegiatan favorit panjenengan selama di sini apa, Mas? Yang paling sama yang suka untuk kegiatan di sini apa sih? Rutinitas yang panjenengan suka? Yang rutin itu ya sholat, Ya, itu bantu-bantu gitu ya. nyemur mbah-mbah yang nggak bisa jalan. Oh, ikut juga dalam pelayanan. Ya, sedikit-sedikit bisa membantu kayak gitu ya. Ya, soalnya di rumah kan dulu waktu suami meninggal itu kan kerja saya merawat, dipanggil orang untuk merawat orang jompo. Oh, gitu Mbak ya. Ya. Berarti apa nih? Sudah kayak jodoh gitu gimana? Di Iya. sini juga melakukan hal yang sama gitu ya. Oke. Mungkin itu sekilas apa nggih? Sedikit kenal dengan Mbak Rena, backgroundnya seperti apa. Beliaunya dulu tinggal di Kebraon, beliaunya mungkin dulu juga pernah menganut agama Katolik, sekarang masuk di Islam. Alhamdulillah, semoga bisa kita mendapatkan pelajaran dari Mbak Rena ini ya. Wah, ini Mbak Rena, mohon maaf ini Mbak, saya ngomongnya agak-agak kurang lancar nih, soalnya saya sedikit grogi dengan panjenengan ini ya. Saya juga, waduh, alhamdulillah bisa ditemani dalam membuat konten pada malam hari ini. Kita di sini Mbak ya, malam hari ini kita membuat sabun cuci tangan Mbak. Yang panjenengan tahu sabun cuci tangan, buat cuci tangan itu kan ada efek baunya macam-macam, ada warnanya macam-macam. Nah, di sini kita bikin sabun cuci tangan dengan aroma wanginya itu wangi apel. Jadi bisa di custom sendiri ya, teman-teman, bisa wangi apel, bisa wangi jeruk, bisa. Jadi di sini kita bikin sabun cuci tangan Mbak Rena. Nah, sabun cuci tangannya ini bisa dibilang sangat sederhana, bisa bahan-bahannya bisa didapatkan di mana saja. Yang pertama yaitu bahan-bahannya, yang pertama yang bisa didapatkan di mana saja loh ya. Yang pertama ada air mineral atau air bersih juga bisa yang kita gunakan untuk membuat sabun cuci tangan. Terus ada gelas ukur juga Mbak Rena, nanti kita gunakan dalam pencampurannya ya. Terus nah ini mungkin agak nggak bisa kita temukan di toko-toko biasa. Ini yang namanya sodium sulfat ya, kita bisa temukan di toko-toko kimia. Ini harganya murah lah untuk sodium sulfat ini di wilayah Surabaya, mungkin 1 kilonya sekitar 7.000 bisa. Terus ini Mbak Rena ada yang namanya kayak jelly ini Mbak. Ini tapi bukan jelly ya saudara-saudara, kayak jelly kayak gini, kayak gel gini. Ini namanya Texapon Mbak. Texapon atau bibit sabunnya. Oke. Ini sodium sulfat, mirip kayak serbuk gula putih, gula halus ya. Ini ada Texapon atau bibit sabunnya. Lah ini yang masuk nih. Ini aroma minyak wanginya. Ini kita ambil sedikit ini karena kita mau bikin takaran yang secukupnya untuk membuat sabun cuci tangan. Ini kita pakai aromanya aroma fragrance oil ya. Terus ini ada pewarna. Pewarnanya ini kita pakai yang biru, tetapi sebetulnya untuk pencampurannya tergantung selera. Jadi secukupnya aja ya. Jadi saya ulangi lagi untuk bahan-bahannya. Yang pertama air bersih, yang kedua sodium sulfat, yang ketiga ada Texapon, yang keempat ada bibit minyak wangi dan juga pewarna ya. Oke, langsung saja. Ini mau saya bikinkan, Mbak Rena bisa
sedikit bantu saya mungkin. Oh iya. Oke. Terima kasih. Gak apa ya Mbak ya? Ya. Nah ini kita bikin yang gampang-gampang aja. Ini gelasnya sudah ada takarannya, namanya gelas ukur ya. Nah ini kawan-kawan, kita akan tuangkan sedikit ya, 100 cc ya mungkin ya. Mbak Rena mungkin bisa tuangkan airnya, saya akan lihat di sini pelan-pelan. Oke, terus saya bilang stop ya. Oke, stop. Lah, di sini kita tutup lagi. Nah, stop. Nah, ini kita bikin yang takarannya mungkin 100 cc dulu karena ini hanya sebatas contoh ya. Ini sebatas untuk penonton tahu pembuatan sabun cuci tangan seperti apa sih. Jadi kita bikin yang takaran yang 100 cc terlebih dahulu ya kawan-kawan ya. Sudah 100 cc kita sudah tuangkan air nih Bang ya. Selanjutnya nanti kita akan campurkan yang namanya apa ini Mbak? Texapon atau bibit sabun. Ini nanti akan kita jadikan satu ini ya. Jadi kita jadikan satu ya. Oke, dipotong. Pertama-tama kita tuangkan air sebanyak 100 cc ke gelas ukur. Sesuaikan dengan keperluan kita untuk membuat sabun. Oke, selanjutnya kita tuangkan Texapon sesuai kebutuhan. Di saat ini kita menuangkan sejumlah 100 cc ya. Oke, kita masukkan semuanya bercampur dengan air yang bersih. Setelah Texapon masuk seluruhnya, akan kita aduk-aduk hingga merata. Aduk hingga merata. Usahakan semuanya tercampur di dalam air ya. Oke, kita aduk-aduk agar merata. Bentuknya seperti gel, kita pecah di dalam air, kita aduk secara merata. Oke, sambil kita mengaduk-aduk, tunggu sampai encer. Ini habis semuanya ya cairannya. Untuk selanjutnya kita masukkan sodium sulfatnya ya. Sodium sulfatnya juga sama. Kita masukkan 50 cc juga, kita masukkan, kita tuangkan ya. Kita tuangkan habis. Selanjutnya kita aduk kembali hingga bercampur dengan merata. Untuk pengadukannya kita rasakan aja secukupnya hingga semuanya tercampur hingga menimbulkan konsistensi seperti encer gitu di cairannya. Oke, sambil mengaduk-aduk. Oke, sambil kita lihat apakah benar-benar sudah tercampur. Dua bahan sudah kita tuangkan, Texapon dan juga sodium sulfat. Aduk-aduk hingga bercampur kedua bahan tersebut, Texapon dan juga sodium sulfat hingga merata. Aduk. Oke, ini sudah mulai terasa encer dan sudah tercampur. Reaksi dari kedua zat tersebut itu sangat-sangat signifikan. Selanjutnya kita tuangkan pewangi dengan aroma fragrance oil. Kita tuangkan sesuai dengan kebutuhan ya. Ini kita pakai 50 cc. 50 cc sudah sangat wangi sekali. Oke, kita aduk kembali hingga merata.
Baunya sudah terasa harum sekali nih, satu ruangan sudah terasa harum sekali nih. Aduk kembali hingga merata. Nih, kita lihat kondisi cairannya sudah kita aduk. Oke, kita aduk kembali hingga merata cairan parfumnya ya. Oke. Sehingga terakhir yaitu pewarna. Kita pakai pewarna biru, kita masukkan pewarna secukupnya. Kita pakai sedikit saja sudah cukup sih. Oke, masukkan sedikit, kita aduk kembali hingga berwarna sedikit saja, tidak apa-apa. Oke. Sudah berubah warna. Wow, sudah kelihatan biru-biru. Bisa pakai warna selain biru, bisa pakai warna merah atau orange bisa, atau hijau juga bisa. Oh, baunya juga harum. Nih, kita lihat bentuk cairan sudah tercampur semua. Bentuknya semacam ini. Nah, ada encer-encernya gitu. Ya, apabila sudah terasa encer berarti bahan sudah tercampur dengan baik dan merata. Selanjutnya yaitu kita diamkan selama 1 hari hingga cairan kembali menjadi bening. Oke. Jadi setelah tercampur semuanya didiamkan selama 1 hari baru bisa digunakan untuk cuci tangan. Oke, bisa digunakan untuk cuci tangan dengan kondisi yang sangat wangi. Oke.